Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube aku. Di video kali ini aku mau bahas mengenai soal TKP dengan indikator pelayanan publik. Oke, untuk soal pertama, di sini aku mau bahas mengenai PR kita yang ada di video sebelumnya ya. Langsung aja bacain soalnya. Anda menerima keluhan dari masyarakat terkait dengan kesalahan dalam penulisan nama pada dokumen resmi yang telah dikeluarkan oleh kantor Anda. Masyarakat tersebut tampak kecewa dan meminta agar kesalahan segera diperbaiki. Apa yang akan Anda lakukan? Oke, di sini indikatornya pelayanan publik ya, teman-teman. Jadi kalian harus bisa mengatasi permasalahan yang ada di soal dengan baik. Pokoknya teman-teman harus tanggap terhadap permasalahan tersebut gitu. Langsung aja kita lihat ya untuk opsi A, meminta maaf dan mengusulkan pada atasan untuk mengevaluasi prosedur agar kesalahan serupa tidak terulang. Nah, meminta maaf di sini bagus ya. Hanya saja di sini dilanjutkan dengan mengusulkan pada atasan untuk mengevaluasi prosedur agar kesalahan itu nggak terulang. Dan di sini nggak ada solusi untuk memperbaiki kesalahan nama yang terjadi di dokumen masyarakat tersebut. Jadi masih belum menyelesaikan permasalahan. Lalu yang B, meminta masyarakat untuk mengajukan permohonan perbaikan sendiri melalui aplikasi online. Ya jelas ini salah dong, kok malah kita nggak menyelesaikan permasalahannya gitu. Kemudian yang opsi yang C ya, mengajukan permohonan maaf atas ketidaknyamanan dan memastikan proses perbaikan akan segera dimulai. Yang C ini bagus banget ya. Ada permohonan maafnya, kemudian dan di sini dia memastikan kapan sih perbaikan itu akan dimulai gitu. Lalu yang D, meminta masyarakat untuk menunggu sampai kesalahan diperbaiki sesuai antrian. Oke teman-teman, kalau yang D ini masyarakatnya disuruh menunggu belum ada kepastian waktu sampai kapan gitu loh selesainya, diperbaikinya itu dimulai kapan belum ada. Kemudian yang E, menjelaskan prosedur perbaikan sambil memastikan bahwa kesalahan ini akan segera ditangani. Oke, di opsi E ini bagus juga. Di sini dijelaskan bahwasannya kesalahan ini akan segera ditangani, jadi tanggap terhadap permasalahan. Nah, untuk jawaban yang terbaik ada di opsi yang C. Alasannya kenapa? Karena di opsi C ini dia mengajukan permohonan maaf dulu nih ke masyarakat, udah mengecewakan terjadinya kesalahan. Kemudian terus juga memastikan nih bahwasannya proses perbaikan ini juga akan segera dimulai. Jadi masyarakat itu nggak digantung gitu aja gitu. Nah, skor 5 ada di opsi C ya, teman-teman. Dan untuk skor 4 dilanjut ada di opsi yang E karena sama-sama menjelaskan juga nih di opsi E walaupun gak ada permohonan maaf tapi dia ngejelasin nih bahwasannya permasalahan akan segera ditangani. Opsi A di sini skornya 3, skor 2-nya ada di opsi yang D dan skor 1-nya ada di opsi yang B. Oke, teman-teman. Jadi kalau kalian ngerjain TKP itu usahakan tahu nih indikatornya apa. Biasanya ada sih, ada keterangan di bagian atas dari pada saat kita tes itu ada indikatornya, dijelasin indikatornya pelayanan publik. Nah, oh berarti pelayanan publik kita harus tanggap terhadap permasalahan gitu. Oke, kita lanjut ya ke soal yang kedua. Di sini dengan indikator profesionalisme. Langsung aja ke soal, Anda adalah seorang staf administrasi di kantor pemerintah. Oke, paham ya? Lalu, seorang teman dekat meminta bantuan Anda untuk mempercepat proses pengajuan izin yang dia butuhkan. Bagaimana Anda akan menyikapi permintaan tersebut? Wah, ini sebenarnya nggak benar banget ya. Kalian kerja sebagai staf admin di kantor pemerintah, terus ada teman kalian gitu untuk minta bantuan ke kalian untuk mempercepat proses pengajuan izin. Nah, kira-kira boleh nggak sih kalian ngelakuin untuk membantu teman kalian gitu? Oke, kita lihat untuk opsi yang A, memberikan sedikit bantuan.
namun tetap menjelaskan prosedur yang ada. Gimana ya? Walaupun ngasih bantuan sedikit, itu tuh tetap salah. Itu nunjukin kalau kalian nggak profesional terhadap jabatan ataupun posisi kalian. Lalu untuk opsi yang B, meminta maaf dan mengarahkan teman ke bagian layanan umum untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Ya, untuk opsi B ini bagus. Di sini dia minta maaf dulu kalau nggak bisa bantuin, terus temennya diarahin nih ke bagian layanan umum untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Tapi kalau di opsi B ini, permasalahan nggak kalian selesain secara langsung. Jadi masih kurang tepat ya. Oke, kita lanjut lagi ke opsi yang C, menolak dengan tegas agar teman paham bahwa Anda tidak bisa melanggar prosedur. Sebenarnya tujuannya bagus ya, menolak, tapi ada kata menolak dengan tegas. Kesannya masih kurang tepat, bagi aku ini masih kurang tepat ya. Jadi bisa langsung kita eliminasi aja untuk opsi yang C. Kemudian opsi yang D, menjelaskan bahwa proses izin harus melalui prosedur yang sama untuk semua orang. Opsi D ini bagus. Di sini kita menjelaskan nih kepada teman bahwasannya untuk proses izin itu punya prosedurnya sendiri dan prosedur itu sama untuk semua orang gitu. Dan yang terakhir, membantu mempercepat proses sebagai bentuk dukungan terhadap teman. Wah, kalau ini mah jelas salah ya. Benar-benar gak profesional kalau gitu. Nah, teman-teman gimana? Udah tahu dong skor tertinggi ada di mana? Ya, benar banget. Skor 5-nya ada di opsi yang D. Karena di situ dia menjelaskan bahwasannya semua prosedur tuh sama untuk semua orang, nggak memandang kamu teman, kamu keluarga, ya harus sesuai prosedur yang ada gitu. Nah, opsi B itu dengan skor 4, kemudian skor 3-nya ada di opsi C, skor 2 ada di opsi A, dan skor 1-nya ada di opsi yang E. Ya, kita tuh kalau kerja itu emang harus profesional, apalagi sebagai ASN itu harus profesional ya teman-teman. Kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri, terus mau dimulai dari kapan gitu, dari siapa ya harus dimulai ditumbuhkan dari diri kita sendiri keprofesionalan itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk soal berikutnya masih tentang profesionalisme. Langsung aja bacain soalnya. Atasan Anda memberikan tugas yang harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Ya kan? Tetapi Anda masih memiliki tugas lain yang belum selesai. Waduh, apa yang akan Anda lakukan nih? Nah, buat kamu-kamu yang gak enakan, gimana jawaban kalian terkait dengan soal-soal seperti ini ya? Kita cek untuk opsi jawabannya dulu. Untuk opsi A, memberitahukan pada atasan bahwa Anda sedang menyelesaikan tugas lain dan meminta tambahan waktu. Ya, untuk opsi A ini bagus. Di sini kita minta tambahan waktu karena kita masih ada tugas yang lain. Cuman karena ini kan profesional, harusnya kalian tuh menerima tugas dari atasan kalian gitu. Untuk opsi B, menyelesaikan tugas satu persatu sesuai urutan prioritas yang sudah ditentukan sebelumnya. Oke, di sini dia menyelesaikan tugas satu persatu, bagus dong. Nah, untuk opsi C, menyelesaikan tugas baru dari atasan dan menunda tugas lain. Ada kata menunda, kurang tepat. Lalu yang D, mengabaikan tugas lama. Aduh, ada kata mengabaikan, udah jelas nggak bagus. Nah, yang terakhir, meminta bantuan rekan untuk mengerjakan tugas tersebut secara bersama-sama. Meminta bantuan rekan ya. Ingat teman-teman, ini profesionalisme bukan jejaring kerja, jadi ini salah. Dan gimana? Udah bisa dilihat? Jawaban yang tepat ada di opsi yang B.
dengan scoring 5 karena di situ dia punya urutan prioritas mana sih harus dikerjakan duluan. Jadi di sini gak ada yang diabaikan tugasnya. Dan scoring 4 ada di opsi yang A, skor 3 ada di opsi yang E, skor 2-nya ada di opsi yang C, menyelesaikan. Kemudian opsi D-nya dengan scoring 1 ya jelas dong, masa diabaikan sih tugas selamanya, jadi salah. Oke teman-teman, sampai di situ, see you next video, dadah, bye-bye.